Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel Talbot Vespa ya. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusan-urusannya ya guys. Nah, jadi di video kali ini aku lagi ngerjain project cat ya. Jadi di video kali ini setelah sekian lama aku ngerjain lagi cat ya. Jadi ini aku mau ceritanya ini aku mau bikin tutorial atau tips lah ya buat teman-teman yang punya Vespa pengen ngalengin bodi Vespanya dengan cara yang efisien dan cepat ya. Kalau dulu aku biasanya itu metodenya itu biasanya tak bakar ya atau pakai torch. Cuman untuk kali ini aku udah nggak pakai torch lagi atau media bakar lagi ataupun pakai remover ya. Menurut aku terlalu lama. Jadi aku pakainya sekarang itu pakai mata gerinda ini guys. Mata gerinda yang kawat seperti ini. Ini udah aku pakai. Sekarang aku pakainya gini guys. Nah, kalau dulu aku pakai yang ini ya, yang metode tak bakar bodinya itu kerja 2 kali guys. Jadi pas kita lagi nge-torch, kita lagi bakar ya, posisi bodi lagi dibakar itu harus langsung dibersihkan. Soalnya kalau nanti nggak langsung dibersihkan itu keringnya itu keras lagi guys. Jadi harus cepet-cepet dan itu nggak bisa maksimal bersih banget ya. Intinya bisa kerja 2 sampai 3 kali itu diamplas nyampe bersih. Tapi kalau pakai ini ya, pakai intinya ini belinya di material di toko-toko bangunan ada. Ini mata gerinda kawat. Ini buat ngelupas cat. Nah, untuk bodinya atau untuk kalengnya masih aman banget guys kalau pakai ini. Menurut aku itu masih aman banget. Jadi ini yang pakai ini ya, pakai kawat ya, bukan yang pakai amplas. Kalau yang pakai amplas itu nanti akan berbeda hasilnya. Kalau yang pakai amplas itu nanti biasanya itu agak terkikis di bagian bodinya atau di bagian kalengnya atau ya intinya kalengnya lah ya, bodinya itu biasanya terkikis kalau pakai amplas ya. Tapi kalau untuk yang kawat ini guys, nih contohnya nih. Jadi bener-bener yang kena itu bagian catnya aja ya, dan masih rata semua, masih aman, nggak terkikis untuk bagian kalengnya atau bahannya. Dan ini menurut aku efektif banget. Satu, kalau kita pakai torch ya, itu kelemahannya atau kekurangannya ya itu bisa kerja 1 sampai 2 sampai 3 kali lah kita kerja untuk membersihkan lagi sisa-sisa pembakarannya atau sisa-sisa yang masih belum terkena ya. Intinya biasanya itu nggak langsung bersih kalau pakai torch. Nah, keduanya kalau pakai torch itu di bagian yang tipis-tipis, kaleng yang tipis-tipis biasanya itu kalau kita nge-torchnya lama, bakarnya lama ya, itu di bagian bodinya itu bisa melengkung guys atau bisa memuai. Itu biasanya yang tadinya rata itu bisa melembung jadi cembung atau bisa dekok masuk ke dalam, penyok masuk ke dalam. Biasanya sih cembung ya nanti, tapi kan tergantung dari sisinya. Kalau dari sisi sininya biasanya melembung, cembung seperti ini. Intinya nggak rata lagi lah kalau pakai itu. Makanya perlu diratain lagi kalau pakai torch. Dan untuk torchnya juga menurut aku gasnya ya, kalau yang pakai gas torch itu yang nggak pakai gas LPG biasa itu lebih boros guys. Untuk perbandingan harganya itu lebih boros. Pakai ini menurut aku lebih efektif, 1 kali kerja langsung bersih. Paling kita nanti bersihin aja, kita cuci sebelum kita epoksi ya, paling seperti itu. Dan ini harganya paling 12.000 di material. Ini aku beli 2, ini baru tak pakai 1.
Ini buat body ini baru tak pakai satu, dan yang lainnya itu tuh kayak tepong-tepong ini udah kena ya, dan udah bersih semua. Nanti tinggal kita amplas halus, atau kita amplas ya, intinya bersihin ini ya, buat bersihin sisa-sisa debu dan permukaan yang masih sulit terjangkau. Dan ini menurut aku worth it banget buat teman-teman yang pengen cobain atau pengen ngalengin body ya. Misalnya mau dikalengin aja, wah ini malah enak banget. Kalau mau dikalengin aja itu dapatnya itu bersih banget. Nanti tinggal langsung, kalau mau kalengan langsung timpa clear aja. Nah seperti itu tips dari aku buat ngalengin body Vespa yang ini ya, yang pengen ngecat ulang atau pengen dikalengin aja, itu mendingan pakai ini ketimbang dibakar ataupun pakai remover. Kalau remover nanti ketemunya guys, jadi banyak banget. Jadi kalau remover itu untuk bagian dempul, katakan seperti ini ya, ada dempulnya itu nggak mau ngeletek guys, jadi tetap aja nanti kita perlu diamplas. Jadi kalau remover itu nggak kuat untuk ngeletek dempul. Oke lah kalau untuk catnya itu terkelupas, tapi kalau untuk dempul itu susah. Dan kalau untuk cat orinya itu kalau di Vespa itu paling susah atau paling kuat ya, dia kena thinner aja itu, kena remover aja itu susah banget buat hilang. Kalau kena thinner jelas nggak mempan guys. Kalau cat orinya ya, ini yang merah ini sama cat bawaannya itu susah, nggak bisa hilang. Kalau pakai remover itu susah, dibakar pun agak susah. Itu dibakar itu kalau nyampe gosong baru di gosrok pakai sikat kawat seperti ini baru bisa dia itu ngelupas ya untuk cat orinya. Tapi kalau pakai ini ya, pakai kawat gerinda ini bisa langsung bersih guys. Nah seperti ini langsung bersih semua. Nanti kita tinggal cuci atau diamplas sedikit lah ya, biar buangin kotorannya, bisa langsung naik epoksi. Kalau yang mau kalengin aja bisa langsung naik pernis ya. Oke, aku rasa seperti itu tips buat ininya, buat ngerontokin cat atau ngebuang cat untuk body Vespa ya. Ini khusus untuk body Vespa yang body kaleng. Kalau buat body motor biasa itu nggak bisa, nanti plastiknya itu ikut kena lah. Nah sekarang aku mau lanjutin untuk ngerjain ini, sekalian tak kasih lihat contohnya ya, kalau kita posisi ngelupas itu seperti apa. Ini nanti bagian ini kita kelupas, kita coba lihat untuk kinerjanya atau hasilnya seperti apa setelah kita kelupas. Oke langsung aja kita pasang dulu kameranya di stand. Bentar ya guys.
guys, jadi seperti itu pengaplikasiannya atau sistemnya ya. Nah ini untuk hasilnya seperti ini guys, ini enggak terkikis ya, dan masih aman, masih rata semua. Karena kalau untuk yang model sikat seperti ini itu, yang kawat seperti ini tuh enggak tajam ya, enggak tajam di bodinya. Jadi memang yang terkena itu bagian ininya. Kalaupun terkena itu permukaannya masih tetap rata guys, soalnya dia itu lentur ya, dia itu ketika menekan seperti ini tuh lentur. Jadi kalau ininya lentur itu otomatis menyesuaikan dari ininya, dari si medianya, jadi masih aman. Nah kalau untuk pakai ini menurut aku enak, worth it banget ini. Dalam waktu sebentar itu udah dapat segini ya, udah dapat bisa ngalengin atau bisa ngeletek cat segini. Dan ini masih bisa dipakai untuk mungkin satu body ya, mungkin ya satu body, tergantung kita pakainya. Yang jelas kita pakainya itu jangan terlalu menekan, untuk gerindanya itu sedapatnya aja, jangan terlalu ditekan juga. Takutnya untuk body, kalau ininya ada percikan api biasanya itu kena sedikit, tapi nggak apa-apa, masih aman dan masih rata guys. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk tips buat teman-teman yang pengen ngalengin body Vespanya dengan cara cepat dan efisien. Tentunya lebih efisien, menurut aku efisien, hemat biaya, dan juga nggak kerja dua kali. Ini kalau buat yang mau ngalengin aja, ini nggak usah diamplas lagi, pakai ini biar merah-merahnya ini hilang semua juga bisa guys. Jadi intinya nggak kerja dua kali, paling nanti kita cuci aja biar debu yang nempel itu pada hilang. Kalau yang mau langsung ke tahap pernis ya, kalau yang mau kalengin. Tapi kalau yang mau cat ya sama aja, nanti kita dicuci baru kita naik epoksi. Oke, kurang lebih seperti aku video untuk tips cara ngalengin body Vespa ya. Buat teman-teman yang mau coba silahkan dicoba. Untuk hasilnya itu aman banget, ini udah aku buktikan sendiri, aman banget, nggak ada cacat atau nggak ada masalah buat bodinya. Ingat ya guys, pakainya yang ini ya, yang model kawat seperti ini, jangan yang gerinda. Kalau yang gerinda itu aku pernah pakai itu di body ini, nanti hasilnya itu terkikis dan hasilnya nggak rata, jadi dia bergelombang, nanti ketemunya itu bergelombang, atau ada yang kena ada yang enggak, ketemunya nggak rata. Tapi kalau ini udah aku buktikan pas kita epoksi itu hasilnya rata. Tapi tergantung balik lagi sama permukaan yang atau medianya ya. Kalau ini kan memang medianya itu rata, bener-bener kaleng masih utuh, jadi hasilnya bagus. Oke, kurang lebih seperti itu video dari aku. Buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.